Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Sinik Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Menengah pertemuan yang ke-12. Untuk kali ini kita bahas mengenai hutang jangka panjang dan yang akan kita bahas adalah obligasi. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Kita mulai pembahasan dari hutang jangka panjang, yaitu satu kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan dari aktiva lancar. Sebagai contoh adalah hutang obligasi, hutang wesel, atau hutang hipotek, dan lain-lain. Yang jelas, hutang ini pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang kita bahas kali ini adalah obligasi. Nah, bagaimana bisa timbul agio dan disagio? Nah, agio di sini terjadi apabila harga pasar lebih daripada nominal. Ya, disagio terjadi apabila harga pasar kurang dari nominal. Nah, untuk agio dan disagio ini harus kita susut atau kita amortisasi istilahnya ya, hingga nanti pada saat akhir atau pada saat pelunasan obligasi atau jatuh tempo obligasi, maka nilai nominal sama dengan nilai pasarnya atau harga pasarnya. Untuk amortisasi agio ini ada 2 metode. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode bunga efektif. Ya. Oke, selanjutnya untuk sebagai catatan ya, pembeli obligasi pada saat terjadi transaksi jual beli, maka si pembeli ini harus membayar sejumlah harga obligasi. Ini berarti harga perolehannya ya. Berarti di sini uang yang kita keluarkan untuk memperoleh obligasi ditambah dengan bunga berjalan. Nah, bunga berjalan di sini dihitung dari saat terakhir pembayaran bunga sampai dengan saat transaksi jual beli obligasi tersebut terjadi. Oke, jurnal untuk mencatat utang obligasi apabila terjadi penjualan. Jadi pada saat terjadi penjualan obligasi, apabila harga pasar lebih daripada nilai nominalnya, makanya di sini kita terima uang kas, debitkan uang kas. Ya, kita keluarkan kita keluarkan obligasi di sini, berarti kreditnya adalah utang obligasi. Oke. Nah, di sini karena harga pasarnya lebih dari nominalnya, berarti ada agio, yaitu sebesar selisih harga pasar dari nilai nominal. Jadi kelebihan harga pasar dari nilai nominal. Ini agio. Oke. Nah, bunga berjalan ini dicatat di sini ya sebagai utang bunga obligasi, dihitung dari saat terakhir pembayaran bunga obligasi sampai saat terjadi transaksi jual beli obligasi tersebut. Nah, apabila harga pasar kurang atau lebih kecil daripada nominal, maka akan timbul disagio. Jadi kita jual, berarti kita memperoleh kas, karena di sini nilai nominalnya nilai nominalnya lebih agio ya, nilai nominalnya lebih besar atau harga pasarnya lebih kecil daripada nilai nominalnya, berarti kita ibaratnya rugi ya. Di sini ada disagio obligasi ya, kreditnya adalah hutang obligasi, kemudian hutang bunga obligasi karena sebagai si pembeli harus membayar sebesar bunganya tadi. Berarti kan di sini kas yang kita terima akan lebih besar. Kenapa? Karena ada kita terima uang utang obligasi tadi. Jadi seolah-olah utang obligasi di sini yang menjadi hak kita terima dulu. Oke. Kemudian pada saat pembayaran obligasi, maka
utang bunga obligasi di sini yang tadinya di sebelah kredit, kita debitkan lunas ya. Kemudian biaya bunga obligasi dari saat pembayaran bunga tadi ya, dari saat transaksi sampai saat pembayaran bunga, ini adalah biaya bunga obligasi ya. Nah, di sini kreditnya adalah kas. Kenapa? Posisi kita adalah penjual, berarti kita membayar kas yang keluar ya. Biayanya tadi dari saat transaksi sampai saat pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan ya, saat yang bersangkutan ya. Kemudian utang yang tadinya kita kreditkan kita debitkan lunas. Nah, pada saat akhir tahun ya kita buat AJP di sini biaya bunga obligasi pada utang bunga obligasi. Utang bunga obligasi itu sama dengan kalau Anda sering pakai bunga yang masih harus dibayar. Itulah utang bunga obligasi. Oke. Ini perhitungannya dari mana? Dari saat terakhir pembayaran bunga obligasi sampai saat akhir tahun pada saat AJP kita buat. Oke. Kemudian kita amortisasi agio atau disagio ya. Perhatikan di sini apabila terjadi agio ya, maka di sini ibaratnya di sini obligasi nanti step by step ini akan kita naikkan harganya ya. Berarti agio, kalau agio kan berarti nilai nominal ya, nilai nominal lebih kecil daripada nilai pasarnya ya. Berarti di sini nilai pasarnya yang lebih besar. Berarti di sini akan kita kreditkan di sini menjadi biaya bunga obligasi. Atau kalau apabila disagio kan berarti sebaliknya ya di sini ya. Nilai dari pasar tersebut itu lebih kecil, berarti kita debitkan seolah-olah obligasi tadi kita naikkan nilainya sebesar ini ya. Sebesar berapa? Sebesar berapa amortisasinya tadi per berapa. Kalau misalnya di sini kalau amortisasi agio atau disagio ya AJP ini dibuatkan 1 tahun, berarti di sini per tahun. Tapi apabila Anda membuat satu transaksi satu periode itu sebulan, berarti di sini hitungnya juga harus per bulan. Oke, next selanjutnya untuk pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Di sini selisih antara jumlah pelunasan dengan nilai buku obligasi dicatat sebagai laba atau rugi. Seperti biasa kalau pelunasan ya yang apa namanya yang kita terima taruh di sebelah debit, yang kita keluarkan taruh di sebelah kredit. Nah, apabila yang kita terima lebih besar daripada yang kita serahkan atau yang kita keluarkan, terjadi laba. Apabila sebaliknya yang kita terima lebih kecil daripada yang kita keluarkan, ya berarti terjadi rugi. Itu prinsip dalam akuntansi. Nah, untuk nilai buku obligasi di sini sama dengan nilai nominal ditambah dengan agio yang belum diamortisasi. Ya, apabila terjadi agio. Nah, nilai buku apabila disagio berarti sama dengan nilai nominal dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi. Oke, next. Untuk obligasi yang ditarik dari peredaran, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, obligasi yang ditarik dan tidak akan dijual kembali. Yang kedua, di sini obligasi yang ditarik akan dijual kembali. Apabila obligasi ditarik dan tidak akan dijual kembali, maka rekening obligasi didebit sebesar jumlah nominal obligasi yang ditarik. Ya. Dan yang kedua, apabila obligasi yang ditarik akan dijual kembali, maka pada saat penarikan di debit rekening treasury bonds. Treasury bond itu merupakan apa namanya obligasi yang ditarik atau dibeli untuk dijual kembali. Oke, next. Untuk obligasi berseri berarti yang jatuh temponya itu berseri, maka metode amortisasi agio atau disagio di sini ada beberapa. Yang pertama adalah metode garis lurus atau metode obligasi yang beredar. Dan juga yang kedua adalah metode bunga efektif. Jadi Anda harus memilih satu di antara keduanya. Sebagai catatan, agio atau disagio obligasi diamortisasi dengan menggunakan persentase karena berseri ya, berapa persen yang sudah
jatuh tempo. Nah, proses amortisasi sama dengan nominal obligasi yang beredar pada periode tersebut dibagi dengan jumlah nominal obligasi yang beredar di seluruh periode. Misalkan begini, apabila kita keluarkan obligasi untuk 5 tahun berseri misalnya ya, senilai berapa? Misalnya di sini senilai 1 juta. Nah, yang jatuh tempo misalnya 100.000 pada periode tersebut, berarti porsi amortisasi sama dengan nominal tadi 100.000 dibagi dengan 1 juta seperti tadi. Ya, oke ya. Selanjutnya, apabila obligasi berseri yang beredar ditarik untuk dilunasi sebelum tanggal jatuh temponya, maka agio atau disagio yang berhubungan dengan obligasi yang ditarik harus dibatalkan. Oke, untuk pertukaran obligasi, misal ditukar dengan saham, maka perhitungan agio atau disagio yang belum diamortisasi ini ya, jadi di sini harus diperhitungkan agio atau disagio yang belum diamortisasi dan bunga berjalan. Untuk pencatatan saham yang menjadi penukar, ini bisa dicatat sebesar harga pasar saham. Jika ada selisih antara harga pasar dengan nilai nominal obligasi, maka dicatat sebagai laba atau rugi. Oke. Dicatat sebesar nilai buku obligasi yang ditukar apabila tidak ada laba atau rugi yang menjadi pertukaran. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita sudah buka Excel-nya di sini. Kasusnya tanggal 1 Mei 2016, PT ABC berencana untuk mengeluarkan obligasi. Pada tanggal 1 Juni 2016, obligasi dengan nominal 100 juta dapat dijual dengan harga 106 juta, termasuk biaya komisi dan materai. Jadi yang 106 juta ini sudah termasuk di dalamnya biaya komisi dan materai. Bunga obligasi 18% per tahun dan dibayar tanggal 1 Mei dan 1 November dan akan jatuh tempo tanggal 1 Juni 2021. Yang pertama, buatlah tabel perhitungan amortisasi agio obligasi dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, kita jawab ya. Kita jawab yang pertama dulu, yang A. Oke, kita jawab yang A dulu. Tabel amortisasi agio di sini obligasi metode garis lurus. Oke, di sini untuk tabel amortisasi di sini bisa dihitung amortisasi per tahun ya, kita hitung saja bisa di sini per tahun bisa juga per 6 bulan karena di sini bunga dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November, berarti hitungannya per semester. Oke, bagaimana kalau tabel amortisasi agio ini dihitung per tahun? Hitungannya per tahun ya. Oke. Berarti di sini ada tahun. Oke. Nah, di tahun di sini ada tahun yang pertama, yang kedua, jadi akhir tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, kita kopas ke bawah, 5 ya. Karena dari tanggal 1 Mei 2016 sampai 1 Juni 2021 itu kalau dihitung ada 5 tahun ya. Oke, sekarang di sini ada bunga obligasi. Oke, ini ada bunga obligasi, kemudian di sini ada buku apa namanya, nilai buku dulu. Nilai bukunya ada 106 juta. Oke, ini kurang ke sini. Oke, nah karena di sini nominalnya ada 100 juta, berarti ada yang namanya insert yang namanya agio. Oke.
agio obligasinya sebesar berapa? Ya, berarti di sini ini agio obligasi ya. Sebesar sama dengan 106 nilai buku dikurangi dengan nilai nominal 100 juta. Oke, jadi ada 6 juta. Oke, berarti di sini kita insert lagi ada yang namanya amortisasi agio. Oke, nah amortisasi agio obligasi ini akan disusut sebesar berapa? Sebesar kalau kita ngitungnya per tahun, berarti nanti akan kita susut setahun. Oke, sekarang kita hitung dulu yang namanya bunga obligasi itu berapa. Oke, bunga obligasi kalau per tahun, berarti ngitungnya juga per tahun. Di sini kan 18% setahun, berarti 18% gini dikalikan setahun berarti kan 12/12 seperti ini ya, dikalikan dengan nominalnya 100 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 18 juta rupiah. Karena menggunakan metode garis lurus berarti dari tahun ke tahun sama. Nah, kita kopas saja di sini. Bagaimana dengan amortisasi agio obligasi? Berarti amortisasi agionya ini sama dengan ya. Ini 6 juta, ini totalnya ya. Oke, biar bisa kita kopas ke bawah sama dengan 6 juta seperti ini dibagi dengan 10 bagi dengan 5. Kenapa? Karena 5 tahun. Nah, oke, berarti di sini kita copy paste ke bawah. Nah, tarik garis seperti ini. Ada yang namanya bunga efektif. Oke, di sini kita kenal yang namanya bunga efektif. Ya. Bunga efektif ini kita hitung dari bunga obligasi dikurangi dengan amortisasi agio. Ini adalah bunga efektifnya. Oke, ini juga kita kopas ke bawah. Nah, sekarang bagaimana dengan agionya? Agio di akhir tahun pertama ini sama dengan agio di awal tahun pertama dikurangi dengan amortisasi agio setahun, kan kita hitungnya setahun. Oke, jadi ada 4,8 juta. Ini tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu kan di sini. Nah, bagaimana dengan nilai bukunya? Ini nilai buku sama dengan ini nilai buku awal tahun pertama dikurangi dengan amortisasi agio obligasi di tahun pertama. Oke. Oke, ini sekarang kita kopas ke bawah. Nah, Anda lihat di sini terjadi apa namanya persamaan ya, di akhir tahun kelima terjadi nilai bukunya sama dengan nilai nominal. Oke, kita tinggal bikin tabelnya saja, tinggal dikotakin ya. Anda bisa bikin tabelnya dulu juga boleh, bisa juga dengan menggunakan cara yang seperti saya. Ini kan cara apa ya, cara logika ini kalau saya bilang ya. Oke, nah ini sudah jadi. Sekarang bagaimana dengan yang B? B ini buatlah jurnal untuk transaksi penjualan. Penjualan terjadi tanggal 1 Juni. Berarti di sini kita buat jurnal untuk transaksi penjualan dan pembayaran bunga. Di sini berapa nih? Ya, pembayaran bunga. Obligasi ya. Satu-satu dulu, bagaimana dengan jurnal? Saya singkat saja ya, jurnal untuk atau jurnal umum untuk transaksi transaksi penjualan. Oke, jurnal untuk transaksi penjualan obligasi. Oke, bagaimana jurnalnya? Caranya gini. Jadi kalau kita menjual obligasi, tadi kan kita menjual pasti kita terima uang kas ya. Ya, mungkin baru di sini ya. Biar agak rapi. Nah, ini jurnalnya di sini ya. Berarti di sini kita buat jurnal segini, kita terima dulu, taruh dulu kasnya dulu.
Kas ini datang dari mana? Dari utang obligasi. Oke. Nah, utang obligasi di sini ada yang namanya agio. Oke, kita lihat kas yang diterima nanti belakangan. Utang obligasinya sebesar berapa? Kita lihat sama dengan nominalnya, sebesar nominalnya. Oke. Tapi, di sini kurang. Saya buat format cell. Takutnya saya salah kasih 0 ya. Nolnya kurang atau lebih. Nah, benar nih ya, 100 juta. Nah, di sini ada yang namanya agio. Kenapa? Karena di sini karena di sini nilainya atau harganya di sini dijual dengan harga 106, berarti harga pasarnya ini sudah termasuk komisi dan metrai ya, harga perolehannya harga pasarnya 106, kemudian nominalnya ada 100 juta, berarti ada agio sebesar 106 juta dikurangi dengan 100 juta, dikurangi dengan 100 juta. Oke, jadi ada berapa ini? Ada 6 juta. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya bunga berjalan. Sebenarnya untuk membuat untuk ada ada dua cara transaksinya ya sebenarnya. Kalau seandainya kita menganggap sebagai biaya bunga, berarti di sini adalah biaya bunga atau bunga obligasi. Atau kita tulis saja bunga obligasi ya. Bunga obligasinya sebesar berapa? Kita hitung sama dengan kita hitung dari saat terakhir pembayaran obligasi, pembayaran bunga obligasi. Oke, transaksi ini tanggal 1 Juni, berarti sebelum 1 Juni dari saat terakhir pembayaran bunga adalah 1 Mei. Berarti bunga obligasinya dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juni saat transaksi terjadi. Ini berarti Mei, Juni, berarti ada 1 bulan, tapi ingat sini ya. Oh iya, sama ya di sini ya, 1 sama 1, berarti ada 1 bulan. 1/12 Juni dikali dengan 18% ini bunganya dikalikan dengan nominalnya 100 juta. Jadi ada 1,5 juta. Oke, ini untuk bunga obligasi atau bunga berjalan. Berarti kas yang kita terima sama dengan sum dari sini ya. Nah, nggak mau ke atas aja. Sama saja. Oke, berarti ada 107.500. Oke, ini adalah apa namanya? Utang obligasi 100 juta, agio obligasi 6 juta, bunga obligasi ada 1,5 juta. Oke, sehingga pada saat pembayaran bunga, jadi ada tadi kan jurnal transaksi penjualan obligasi, sekarang kita buat nih jurnal transaksi bukan penjualan tapi pembayaran bunga obligasi. Oke, saya buat kopas saja biar tidak terlalu lama. Oke. Di sini kita kopas transaksi pembayaran bunga obligasi. Bagaimana untuk jurnalnya? Berarti di sini kalau kita membayar, berarti kasnya di sebelah kredit. Begini ya, kita membayar, berarti kasnya di sebelah kredit. Oke. Nah, kas ini untuk apa? Untuk biaya bunga. Atau di sini kita menggunakan bunga obligasi, berarti kita taruh di sini bunga obligasi seperti ini. Oke, ada lagi nggak? Karena nggak ada, berarti kita tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Sebesar berapakah bunga obligasinya? Sebesar full. Kalau tadi bunga obligasi kan kita taruh 1,5 juta. Berarti di sini untuk apa sih namanya bunga obligasinya kita bayar sebesar 6/12. Kenapa? Sesuai dengan di sini. Dari 1 Mei dan 1 November, berarti ada 6 bulannya. Dikali dengan 18% dikali dengan 100 juta. Oke, berarti kas yang kita keluarkan sebesar 9 juta. Ini cara yang pertama. Jadi, oke, ini saya taruh ke bawah sedikit.
Ya, ini sebenarnya ada beberapa cara ya, tapi kita ambil yang cara yang pertama dulu ya. Ini adalah cara pertama ya. Cara satu. Nah, seperti ini. Kita buat cara satu dulu. Di mana di sini kalau cara satu di sini kan pada saat kita terjadi transaksi penjualan, berarti di sini kita anggap sebagai biaya bunga atau bunga obligasi. Oke. Tapi untuk yang cara kedua, ini saya kasih warna beda saja, atau mungkin sininya sama ya. Oke, ininya sama tapi ininya beda ya. Ini untuk yang cara yang pertama. Oke. Bagaimana dengan cara yang kedua? Ini saya buat ini juga sama. Oke, atau di sini mungkin bisa ya. Nah, pas ya. Ini cara yang pertama. Sekarang bagaimana dengan cara yang kedua? Saya buat kopas biar jelas kelihatannya seperti apa ya. Bedanya seperti apa. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, ini ya. Untuk cara yang kedua, saya kasih warna beda dulu ya. Mana nih ya? Ini ya, agak berbeda ya. Nah, untuk yang kas yang diterima, itu nanti dulu kita lihat utang obligasi sama sebesar 100 juta, tapi untuk agio juga sama ya. Bedanya di sini. Di sini istilahnya bukan bunga obligasi, tapi dianggap sebagai utang bunga obligasi atau bunga yang masih harus dibayar ya, utang bunga obligasi. Oke. Kalau ini yang dilakukan berarti utang ini dilunasi dulu. Insert ya di sini. Jadi utang obligasi kita debitkan, ini dilunasi dulu pada saat pembayaran bunga obligasi. Bunga obligasinya dilunasi dulu sebesar 1,5 juta, sehingga bunga obligasi tinggal kalau tadi dari saat terakhir pembayaran bunga sampai saat terjadinya transaksi. Oke, saya turunkan ke bawah ini ya. Oke, di sini pada saat transaksi terjadi itu tanggal 1 Mei sampai saat 1 Mei sampai kita ulangi ya, dari saat transaksi ini 1 Juni ya, tadi kan transaksi 1 Juni sampai saat pembayaran bunga berarti 1 November. Oke, berarti di sini November itu 11 dikurangi Juni itu 6, berarti ada 5 ya. Berarti di sini bunga obligasi yang senyatanya kita terima sama dengan 5/12 dikali 18% dikali dengan nominalnya 100 juta. Ini pasti kebanyakan ya nolnya ya. Jadi ada 7,5 juta. Sehingga kalau kita bunga obligasi yang sebenarnya di sini 7,5 juta. Tapi kalau di sini kan bunga obligasi di sebelah kredit 1,5 juta, debitnya 9 juta. Nanti kalau dimasukkan di dalam jurnal, buku besar nanti, ini kan jurnal kan diposting ke buku besar, akan terjadi jumlah biaya bunga obligasi sama. Jadi ada 7,5 juta. Ini cara yang kedua. Oke, sekarang yang B, tadi yang A sudah ya. Yang B sudah ya, untuk pembayarannya sudah ya. Sekarang yang C, yang C. Di sini jurnal penyesuaian ya. Penyesuaian 31 Desember tahun 2016. Oke. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti apa? Kita lihat. Berarti di sini AJP ya. AJP apa? Kita lihat yang pertama kali adalah kita sesuaikan bunganya ya. Jadi ada AJP untuk menyesuaikan menyesuaikan bunga.
Bagaimana AGP-nya? Kita lihat. Nah, di sini AGP-nya di sini berarti biaya bunga pada utang bunga obligasi, oke? Atau bunga yang masih harus dibayar. Ini, oke, saya kopas saja. Di sini utang bunga obligasi ya. Karena kalau masuk ke program apa namanya? Kami tidak mau dipanggil Anu. Sama nih dengan ini, dengan akuntansi juga sama. Jadi harus menggunakan istilah akun yang sama ya. Bunga obligasinya sebesar berapa? Dari saat terakhir pembayaran bunga itu tanggal 1 November. Ini oke, kita turunkan ke bawah. Ini ya. Kita turunkan lagi di sini ya. Saat terakhir pembayaran bunga kan 1 November ya sampai tanggal 31 Desember. Berarti bunga obligasinya sama dengan 1 November sampai 1 Desember, 31 Desember berarti ada 2 bulan. Kenapa 2 bulan? November tanggal 1 awal, Desember tanggal 31 akhir, berarti akhir bulan, berarti 2/12 dikali dengan 18%, oke, dikali dengan nominalnya 100 juta. Oke, jadi ada 3 juta, berarti memiliki utang bunga sebesar sekian ya. Nah, sekarang bagaimana dengan AJP yang lainnya? Di sini kan ada mencatat, tadi kan mencatat bunga berjalan sudah, ya kan? Berarti di sini untuk yang penyesuaian bunga obligasi. Bagaimana dengan AJP yang lainnya? Kita fokus saja di sini, saya lengkapi ya. AJP untuk mencatat amortisasi. Agio. Bagaimana amortisasi agio obligasi? Berarti di sini kalau untuk amortisasi kita harus hitung dulu ya, berapakah amortisasi sebulannya. Ini untuk mencatat amortisasi apa namanya agio ya. Berarti kita hitung dulu. Ini taruh di bawah dulu saja. Oke, kita hitung dulu kita hitung dulu mengenai umur obligasi ya. Sini. Umur obligasi ini ada berapa bulan? Obligasi, oke. Kita hitung dari tanggal berapa di sini obligasi ini dijual tanggal 1 Juni, berarti 1 bulan 6 tahun 2016 sampai tanggal begini, sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2016 seperti ini. Oke, kita coba kopas 1 2 3 4 5 6. Oke, kita sekarang tinggal ganti-ganti saja. Ini sudah benar ya. Sekarang di sini mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2017 ya. Berarti di sini sampai 31 sudah benar. Sekarang yang di sini tanggal 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Ini juga tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember. Oke, sekarang yang di sini tanggal 1 Januari tahun 2020. 20. Kenapa 20? Kita lihat di sini sampai jatuh temponya tanggal 1 Juni. Oke, berarti di sini 1 Juni, tanggal mulai tanggal 1 Januari 2020, ini 20, sampai 2021 ya, salah ya, sampai tanggal 1 bulan 6, ini, mana sih ya, ini bulan 6, ini ya, 1, 2, oke, ini bulan 6 ya, maksudnya ya, 2021. Sekarang kita hitung ada berapa bulan. Oke, ini satuannya bulannya. Sekarang kita hitung yuk. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita hitung di sini ya dari
ini tahunnya sudah sama. Nah, sekarang bagaimana dengan bulannya? Bulannya 12, di sini 6. Berarti 12 dikurangi 6, ada 6 ya. Tapi di sini ada 31 dikurangi 1, itu sama dengan 30 hari. Ini sama dengan 1 bulan. Kita anggap sama, berarti di sini kita anggap 1 bulan, berarti di sini ada 6 bulan ditambah dengan 1 bulan. Berarti di sini ada 7 bulan. Oke, kalau di sini dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, otomatis di sini ada 12 bulan. Ini juga sama ya, kita kopas saja ke bawah. Ini sama 12 bulan. Nah, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Juni, berarti 6 dikurangi 1, berarti ada 5. Ini ya, berarti ada 5 bulan. Oke, sekarang berapakah umur untuk keseluruhannya? Oke, berarti kita buat seperti ini ya. Berapakah umurnya sama dengan sum, kita jumlahkan kenapa 9. Ini dari sini sampai sini. Oke, jadi ada 60 bulan. Umur obligasinya 60 bulan, sementara di sini agio obligasi tadi sudah dihitung sama dengan berapa tadi ya? 106 ya. Jadi kalau kita hitung sama dengan 106 juta dikurangi dengan 100 juta. Oke, berarti ada 6 juta. 6 juta ini akan disusun untuk yang 60 bulan. Berarti di sini ada amortisasi agio per bulan. Atau saya tulis ini ya, per bulan. Ini sama dengan ini, berarti sama dengan ini agionya dibagi dengan umur obligasi 60 bulan. Jadi per bulannya ada 100.000 rupiah. Nah, sekarang bagaimana dengan adjustment atau AJP dari amortisasi agio obligasi? Kita lihat dari tanggal amortisasi agio obligasi, berarti dari tanggal berapa ini, dari tanggal saat terakhir transaksi. Oke, tadi agionya untuk yang per bulannya 100 juta. Nah, sekarang bagaimana dengan yang harus disesuaikan? Kita lihat dari saat transaksi penjualan 1 Juni, berarti 1 bulan 6, sampai tanggal transaksi AJP, sampai saat jurnal penyesuaian dibuat tanggal 31 Desember. Berarti di sini untuk amortisasi dihitungnya dari tanggal 1 Juni ya, 1 bulan 6 tahun 2016 ya, sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2016. Nah, kita buat seperti ini ya. Untuk amortisasinya, berarti di sini kalau agio kita lihat agio di penyesuaian di transaksi di sini selalu di sebelah debit sebelah kredit ya. Ini juga sama namanya. Di atas ini juga sama agio. Nah, agio disusut berarti Anda kreditkan, kita kreditkan agio obligasi. Oke, agio obligasi pada apa? Pada di sini pada utang obligasi. Kenapa? Ini adalah yang masih harus dibayar. Kita apa namanya? Bunga ya, ibaratnya bunga obligasi saja. Kita pakai istilah bunga obligasi. Oke, biar cepat mana ya bunga obligasi. Ini aja ya, kita copy paste biar nggak usah banyak nulis. Nah, ini seberapa? Kita lihat dari 12 dikurangi 6 ya. Ada berapa? Ada 6 ya di sini. 12 dikurangi ini 1 Juni kah benar? Kita lihat 1 Juni ya, 1 Juni benar ya. Oke. Berarti dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember 12 dikurangi 6 itu ada berapa? 6 ya. Tapi di sini ada tanggal 31, di sini tanggal 1. Berarti di sini ada 7 dianggap 1 bulan ya. Di sini 31 dikurangi 1, 30 hari dianggap 1 bulan. Nah, berarti di sini tanggal 6 sampai tanggal 12, berarti di sini 6, berarti tambah 1, berarti ada 7. Jadi sama dengan 7 bulan ini dikalikan dengan sebulannya ada 100 juta. 100 juta. 100.000 rupiah.
Oke, berarti agionya kita tutup sebanyak 707 rupiah. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah AJT-nya. Oke, paham ya? Sekarang apalagi di sini penyesuaiannya sudah ya. Jadi kalau untuk yang bunga berjalan tadi sudah bisa dihitung ya. Kita lihat di sini 2/12. Oke. Dan seterusnya. Untuk yang amortisasi agio kita menghitungnya bukan dari 2 bulannya, karena ini bukan bunga ya, tapi di sini amortisasi agio ya, berarti di sini agionya kita tutup, kita debetkan sebesar 7 bulan. Oke, sekarang yang D ya, yang terakhir atau yang D di sini, jika 1 Juni 2019 ya, PT ABC menarik obligasi sebesar 4,5 juta, 4.500.000. Bagaimana apa yang harus kita buat ya dengan kursnya? Saya lupa ya di sini ya. Kursnya 102, berarti 102%. Oke. Yang pertama kali kita lakukan ini adalah mencatat. Yang pertama kali adalah mencatat agio ya, agio obligasi. Jadi amortisasi agio. Nah, amortisasi agio ini kita buat dari tanggal kita tarik obligasi tanggal 1 Juni, berarti untuk amortisasinya ada di tanggal 1 bulan 1 tahun 2019. Seperti ini yang belum diamortisasi berarti ya. Ini sampai dengan tanggal saat terjadinya penarikan, jadi tanggal 1 bulan 6 tahun 2019. Oke, ini sama dengan berapa bulan? Berarti sama dengan 5 bulan ya. 5 bulan. Oke. Nah, tadi penarikan obligasi sebesar 4,5 juta. Berarti kita buat jurnal umumnya seperti apa? Kita buat jurnal umum atau untuk penyesuaiannya, untuk menyesuaikan amortisasi ini, berarti di sini amortisasi yang tadi obligasi agio yang tadinya di sebelah kredit kita taruh di sebelah debit. Seperti ini ya. Kemudian kreditnya adalah bunga obligasi. Nah, seperti ini. Bunga obligasi. Berarti di sini agionya sebesar kita hitung ya 5 bulan 5/12. Nah, seperti ini 5/12. Sorry, ini agio berarti langsung dikalikan dengan ini amortisasi agio sebulannya ada 100.000 rupiah. Nah, tapi jangan lupa amortisasi agio yang sebulan ini, yang sebulan di sini, ini bukan untuk yang berapa 100 juta, tapi untuk yang 4,5 juta. Oke, berarti di sini amortisasinya kita hitung dikalikan dengan 4,5 juta. Berarti di sini kita kalikan dengan 4.500.000 dibagi dengan 100 juta. Nah, seperti ini. Jadi ada 22.500 rupiah. Berarti di sini sama ya. Untuk yang bunga obligasinya sama. Ini mencatat amortisasi agio. Sekarang bagaimana untuk mencatat bunga berjalan? Ini mencatat bunga berjalan. Ya, bunga berjalan ini kita hitung dari saat terakhir pembayaran bunga itu tanggal berapa ini? 1 Mei ya, karena di sini sebelum Juni itu Mei. Oke, berarti di sini
untuk bunga berjalan dari tanggal 1 bulan 5, ini terakhir pembayaran bunga ya, sampai 1 Juni 2019. Oke, berarti kita hitung di sini ada 1 bulan. Dari tanggal ini 1 Mei sampai 1 Juni, ya berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1 bulan. Bagaimana kita buat jurnalnya ya? Sekarang kita buat jurnal umumnya seperti apa untuk mencatat bunga berjalan. Nah, bunga berjalan di sini kan kalau kita membeli, si pembeli nanti akan membayarnya sama dengan kalau kita menarik kembali obligasi. Seolah-olah obligasi tadi kita lunasi, berarti kita beli. Berarti di sini kasnya di sebelah kredit, oke, kasnya di sebelah kredit, debitnya berarti adalah bunga obligasi atau biaya bunga obligasi. Oke, sekarang kita hitung berapakah bunga berjalannya. Bunganya sama dengan perhatikan di sini 1 per 1 bulan ya, 12, oke, dikali dengan 18%. Oke, kali tadi untuk yang bunga obligasi bukan dikalikan dengan 100 juta atau nominalnya lagi, tapi di sini dikalikan dengan yang ditarik saja, yaitu 4.500.000 rupiah. Jadi ada 67.500. Berarti ini kas yang kita keluarkan untuk membayar obligasi atau bunga berjalan di sini ada. Oke. Ini baru untuk mencatat bunga berjalan. Sekarang bagaimana kalau kita mencatat rugi laba? Nah, ini mencatat untuk transaksi laba rugi ya di sini. Rugi atau laba. Ya, kita lihat untuk mencatat rugi laba atas pelunasan ya. Pelunasan obligasi. Oke, kita buat jurnal umumnya seperti apa. Ya, sebenarnya untuk mencatat pelunasannya selalu ya di sini kasnya di sebelah kredit kenakan pelunasan. Oke, utang obligasi yang tadinya di sebelah kredit kita debitkan. Sini. Nah, seperti ini. Jadi kita benar-benar menggunakan logika. Kita keluarkan kas ya untuk mencatat utang obligasi ya, tapi di sini ingat ada namanya agio. Pada saat kita buat jurnal di sini, agio kan otomatis kan yang sudah kita hitung atau ibaratnya yang sudah kita amortisasi itu dari saat transaksi penjualan sampai di sini, sampai amortisasi di sini. Jadi sampai terjadi penarikan obligasi. Nah, yang belum diamortisasi ini ya, yang belum diamortisasi berapa bulan ya. Kita hitung di mana ya di sini ya. Sini nggak kelihatan. Oke, ini saya tarik ke bawah. Oke, sekarang kita hitung dari tanggal di sini sudah kita hitung ya sebenarnya sampai 1 Juni 2019. Oke, kita kopas saja di sini untuk mencatat umur obligasi ya, atau kita bisa juga melihat dari tanggal ya dari sini yang belum ditulis. Oke, berarti di sini kita buat amortisasi yang belum ditulis, yang belum atau agio yang belum diamortisasi. Nah, istilahnya paling gampang itu ya. Ini adalah agio yang belum diamortisasi. Nah, ini istilah yang paling gampang. Kita hitung dari mana? Dari sini. Dari saat terjadi penarikan. Penarikan itu tanggal 1 bulan 6 tahun 2021. Yang ini kan, gimana tadi? Penarikan tanggal 1 Juni 2019 salah ya. 1 bulan 6 2019. Oke, seperti ini.
sampai jatuh temponya. Jatuh tempo berarti tanggal di sini tanggal 1 bulan 6 tahun 2021. Nah, kita hitung ya. Tanggal 1 Juni sampai tanggal ini 2019. Nah, 2019 ini ya. Oke, kita kopas saja dari sini sampai jatuh tempo. Kalau yang di atas sudah dihitung, nanti kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini ya. Dari tanggal 1 Juni, ini berarti tanggal 1 Juni 2019, sampai 31 Desember. Oke, ini kita hilangkan dulu, karena yang akan kita hitung. Oke, kemudian tahun 2020, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kalau di sini berarti ada 6 bulan ya. 12 dikurangi 1, dikurangi 6 berarti ada 12. Oh, berarti 7 di sini ya. Dari tanggal 1 Juni ya, ini menarik obligasi sampai 31 Desember itu ada 7 bulan. Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember itu ada 12 bulan. Oke. Nah, sekarang dari tanggal 1 Januari sampai 1 Juni berarti di sini 6 dikurangi 1 berarti ada 5. Nah, 5 bulan. Oke. Berarti di sini berapakah yang belum diamortisasi sama dengan sum dari sini? Berapa bulan ini yang belum diamortisasi? Nah, ini yang belum diamortisasi. Oke, berarti di sini agio yang di sini yang belum diamortisasi, agio obligasi di sini ya. Yang belum diamortisasi ini sama dengan ini ada 24 bulan, ini yang belum diamortisasi ya. 24 bulan. Oke. Dikali dengan amortisasi setahunnya untuk keseluruhan ada 100 juta. 100.000, aduh salah, 100.000, oke, dikali dengan perhatikan tadi yang kita tarik hanya 4,5 juta, berarti 4.500.000 dibagi dengan berapa tadi nominalnya 100 juta. Enter. Jadi ada 108 ini yang belum di amortisasi. Kita tidak usah melihat keseluruhan karena yang ditarik hanya 4,5 juta. Berarti hanya 4,5 juta itulah yang masuk dalam hitungan. Nah, obligasi ini utang obligasi yang ditarik di sini ada 4.500. Oke, seperti ini ya. Kemudian kas yang kita keluarkan berapa? Kita lihat di sini ada 102 ya kursnya, berarti sama dengan 102% seperti ini dikali dengan nominalnya. Nominalnya berapa? Di sini adalah utang obligasi. Nah, ini adalah kas kas yang dikeluarkan. Nah, kita lihat, kita bandingkan di sini ya. Ini ibaratnya yang kita tarik, ini yang kita keluarkan, banyak yang mana ya. Di sini 4,5 juta ditambah dengan 108.000 berarti 46 sekian ya. Kita lihat yang kita dapat itu lebih besar daripada yang kita keluarkan. Oke, berarti saya buat insert sini. Berarti ada yang namanya laba. Oke, laba penarikan obligasi. Oke, sebesar berapa? Sama dengan ini yang kita dapat ya. Ini. Oke, kalau biar enak kita buat kurung saja. Ini yang kita peroleh ditambah ini kurang tutup, kemudian dikurangi dengan kas yang kita keluarkan di sini. Oke, sekarang kita atur kurungnya. Di sini berarti kurungnya ada 2 kali. Bentar. Oke, jadi laba penarikan obligasi ada berapa? 18.000 rupiah. Jadi seperti ini, apa yang kita dapat kita taruh di sebelah debit,
apa yang kita keluarkan kita taruh di sebelah kredit. Nah, agio ini kan ibaratnya yang melekat di apa namanya yang melekat di dalam obligasi ini harus kita balikkan, artinya kalau tadi yang sudah diperhitungkan, yang sudah kita amortisasi, ini ya berarti sebelum terjadinya penarikan obligasi. Kalau di sini yang belum berarti kita harus ibaratnya kita kembalikan lagi di sini ya. Di sini kita lunasi jadi Rp108.000. Oke. Jadi di sini kita buat apa namanya yang kita dapat berapa, yang kita keluarkan berapa, karena di sini terjadi yang didapat lebih kecil, lebih besar daripada yang kita keluarkan, berarti ada laba penarikan obligasi. Oke, jadi seperti ini caranya. Sekali lagi kita usahakan kita pegang kuncinya seperti di sini ya. Tadi step by step kita bahas mengenai amortisasi. Nah, amortisasi yang ada di sini ini adalah per tahun. Kemudian kalau per bulan bagaimana saya lupa ya. Per bulan, per apa namanya? Bukan per bulan, berarti kita insert aja dulu. Bukan per bulan tapi per apa namanya itu? Per semester ini. Oke, insert. Saya lupa tadi, kita hanya baru per bulan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berarti di sini harusnya 10. Oke, kita tambahkan aja ya. Berarti ini tadi saya naikkan lagi, saya lupa. I'm so sorry ya. Ini ya apa? Oke, berarti saya taruh di atas saja. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk amortisasi per tahun dengan metode garis lurus. Kita balik di sini, ada yang lupa mengenai amortisasi agio bukan per tahun, tapi per semester. Nah, dengan metode garis lurus. Oke, berarti di sini kita buatnya tabelnya biar sama ya. Biar tidak usah bikin tabel lagi ya. Nah, di sini tahun 1, 2, 3, oke, itu kita hapus dulu ya. Oke, jadi tahunnya di sini saya buat gini aja. Oke, di sini delete ya. Tahun pertama ya, berarti di sini terdiri dari 2 semester, kita insert. Oke, tahun yang kedua terdiri dari 2 semester, kita insert lagi. Tahun yang ketiga terdiri dari 2 semester, kita insert. Tahun yang keempat kita insert lagi karena terdiri dari 2 semester. Nah, tahun yang kelima nggak bisa insert lagi, berarti mau nggak mau seperti ini. Kita format cell, hampir lupa tadi. Oke, berarti nah seperti ini ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang di atas sini berarti yang kecil. Nah ya, ini sudah. Ini kok belum ada garisnya. Nah, oke, udah bagus ya. Untuk agio dan nilai bukunya sama. Oke, nah sekarang bedanya apa? Bunga obligasinya aja di sini sama dengan bunga obligasinya itu dihitungnya kalau tadi kita kopas value, kita kopas apa namanya rumusnya ya. Fix. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini Anda lihat mudah-mudahan kelihatan ya. 18% kali 12 per 12 ini 1 tahun ya. Tapi kalau 1 semester berarti di sini bukan 12 bulan tapi 6 bulan seperti ini. 1 semester kan terdiri dari 6 bulan ya. 6 per 12 kali 1 juta. Oke, jadi kalau tadinya bunganya ada 18, di sini ada 9 juta. Karena metode garis lurus sama berarti. Oke, ini tahun pertama semester 1. Tahun kedua semester 1. Oke.
Atau kita buat namanya tabelnya tahunnya ke sini dulu. Kita geser. Nah, seperti ini ya. Ini tahun. Oke, berarti di sini kita buat semester. Oke, kita buat semester homework. Nah, ini semester ya. Oke, biar rapi, kita rapikan seperti ini dulu. Oke, jadi kelihatan di sini ya. Nah, udah ya. Tahun pertama, semester pertama, ini semester yang kedua, ini semester ketiga, ini keempat, dan seterusnya. Oke, kita buat kotak saja. Sampai 10 kan? Oke, berarti di sini saya buat tengah-tengah ya, kelihatan ya. Amortisasi agio obligasi ini sama dengan ini agio obligasi ya 6 juta. Berarti di sini 6 juta. Dibagi dengan, bukan dibagi dengan 5, tapi dibagi dengan 10 semester. Oke, jadi inilah amortisasi agio obligasi untuk semester 1, untuk semester 2 dan seterusnya sama, karena menggunakan metode garis lurus. Oke. Sekarang bunga efektifnya berapa? Di semester 1, bunga efektif sama dengan ini bunga obligasi dikurangi dengan amortisasi agio. Oke. Berarti di sini sama ya. Pas. Nah, sekarang bagaimana dengan agio obligasi? Di akhir semester 1 sama dengan ini agio dikurangi dengan amortisasi agio di semester 1. Oke. Kemudian ini sudah kita rumusnya sudah kita masukkan, tinggal kopas ke bawah. Oke. Nilai bukunya sama dengan ini nilai buku yang ada di sini dikurangi dengan amortisasi agio di semester 1. Nah, ini enter. Oke, berarti kalau kita kopas ke bawah pakai function ya, berarti Anda lihat di sini nilai bukunya di semester akhir semester 10 ini ada 100 juta, sama kan? Nah, ini untuk kalau kita hitungnya per semester. Oke. Oke, sepertinya sudah selesai semuanya ya dari kasus ini. A, B, C, D. Ini A, B, C, kemudian D. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga bermanfaat ya, sehat-sehat selalu.